Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM yang sudah menunggu talk show interaktif kita pada kesempatan pagi hari ini, Pojok Demokrasi, yang mengambil tema tentang rumah pintar pemilu sebagai arus utama literasi demokrasi. Rumah pintar pemilu ini adalah salah satu media yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Posisinya ada di kantor KPU Kabupaten Jombang. Nah, kita akan bedah seperti apa gambaran dari rumah pintar pemilu ini, lalu bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung, karena sekarang ini nampaknya kalau secara tatap muka agak susah ya, tetapi apakah juga bisa dimanfaatkan secara online di rumah pintar pemilu ini? Nanti akan kita bedah bersama-sama dengan Ibu Rita Darmawati SS, anggota KPU Kabupaten Jombang, Divisi Sosdikli, SDM dan Parmas. Saya sapa dulu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan nampaknya Anda juga tidak akan asing lagi dengan suara beliau. Pada beberapa waktu yang lalu ini sudah sangat familiar sekali di Radio Suara Jombang FM. Halo, selamat pagi Bu Rita atau Mbak Rita. Selamat pagi Mbak Ninda, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bu Rita bagaimana? Alhamdulillah sehat Mbak Ninda, Alhamdulillah. Saya harus menyesuaikan. Anda mungkin masih bisa memanggil Mbak Rita ya, tapi kalau saya kayaknya tidak boleh untuk memanggil Mbak Rita. Bu Rita. Oh ya, enggak gitu juga deh. Oke ya. Kita kan sepantaran ya. Sepantaran. Saya serasa reuni di sini nih. Pak Bambang, halo Pak Bambang, barangkali bisa masuk, silakan nanti bisa bergabung ya. Anda pasti kangen dengan Mbak Rita nih. Iya. Lama saya nggak siaran di kursi panas itu. Nah ya, itu. Kalau gitu sekarang kita duet aja deh. Oh iya, oke. Ya. Bu Rita, hari ini kita ngobrol tentang rumah pintar pemilu. Ini kayaknya memang sudah sejak dulu ada ya RPP atau rumah pintar pemilu ini. Tapi tepatnya sejak kapan sih ada rumah pintar pemilu ini di KPU? Ya, rumah pintar pemilu ini merupakan suatu program nasional dari KPU RI. Ini tahun 2017. Ini mulai diluncurkan program ini, kemudian menyeluruh pada KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi 2017 ya Bu ya? 2017. 17, oke. Sekarang 2021 udah sekitar 4 tahun itu terbentuk, dan tentu saja ini manfaatnya akan sangat banyak sekali. Silakan dilanjut. Iya, rumah pintar pemilu ini Mbak Ninda adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang. Jadi ruang atau bangunan begitu ya yang ada di sekitar di lingkup kantor KPU. Jadi dengan pemanfaatan ruang ini menjadi sebuah ruang khusus untuk mempublikasikan program-program kita, kemudian bagaimana juga ada edukasi di sana. Nah, kalau di Jombang sendiri RPP-nya atau rumah pintar pemilu biasa kita sebut dengan RPP begitu ya, rumah pintar pemilu Gus Dur. Jadi ini sebuah ada namanya Gus Dur. Ada namanya Gus Dur. Jadi Gus Dur itu adalah gubuk untuk sosialisasi reformasi untuk rakyat. Wah, ternyata tidak hanya nama Gus Dur saja ya, tapi ada akronimnya. Ada akronimnya. Kepanjangannya maksudnya. Gubuk sosialisasi demokrasi untuk rakyat. Kalau di KPU Jombang itu berada di belakang ya, di belakang kantor kita punya cukup luas ya, dengan sebuah halaman di belakang itu yang asri, jadi kita meletakkan RPP di sana. Tentu saja ini terbagi menjadi beberapa segmen ya, di RPP itu menjadi sebuah kombinasi pembelajaran, ada ruang-ruangnya. Di sana ada ruang audiovisual, kemudian ada ruang pameran untuk kegiatan poster-poster kita, kemudian ada tahapannya di sana. Ada ruang untuk diskusi juga, kita bisa belajar bersama di sana. Kemudian juga ada sebuah simulasi. Simulasi itu bisa kita lakukan di sana. Jadi bagaimana kita mensimulasikan di sebuah TPS ya, di sebuah TPS pemilihan itu dilakukan. Kemudian pekerjaan mulai dari KPPS 1 sampai dengan terakhir itu bagaimana alurnya dan sebagainya. Di sana kita nanti bisa
belajar bareng lah begitu ya. Jadi memang sebuah rujukan, sebuah program dengan konsep pendidikan pemilih. Memang kita goalnya sana, tujuannya memang ke depan adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik kualitas maupun juga kuantitas. Jadi baik pengetahuan, baik secara wawasan mereka apa sih sebenarnya pemilu itu, untuk apa dilakukan pemilu, untuk apa saya juga ikut terlibat di dalam pemilu, maupun juga kuantitas. Jadi tidak hanya beberapa, jadi semuanya ikut bersama-sama untuk mensukseskan pemilu. Itu goal kita ke depan seperti itu. Nah, RPP Gus Dur memang berubah ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dinda. Jadi pasca sebelum pandemi dan juga pandemi saat ini memang juga berubah. Jadi mulai konsep-konsepnya juga berubah. Kita bermigrasi ke literasi digital tentu saja. Kita mengikuti program-program KPRI yang saat ini sudah kita tata ke depan. Untuk saat ini bagaimana dengan kondisi RPP Gus Dur di KPU Jombang? Tentu kita tetap membuka ya. Kita tetap membuka dengan protokoler yang cukup ketat. Tapi untuk saat ini kita masih melakukan WFH dan juga WFO secara bergiliran. Nah, tentu nanti kalau misalkan ada kunjungan, kita mengundang masyarakat untuk ke sana. Bukan hanya untuk pemilih pemula, tetapi seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, perempuan, kemudian atau juga peserta pemilu kita terbuka untuk di Rumah Pintar Pemilu ini. Terus siapa kalau ini diperuntukkan bagi masyarakat luas, tapi siapa yang selama ini biasanya memanfaatkan RPP ini, Bu Rita? Untuk saat ini kita saat ini berada di dalam pos election ya, atau juga kita pre-election. Jadi kita bukan pada saat election atau pemilihan, kita berada di dalam pasca setelah pemilu kemarin 2019 dan juga akan menghadapi pemilu 2024. Tentu ini sebagian besar adalah masyarakat umum, pelajar. Biasanya pelajar ya, adik-adik mahasiswa ini yang datang ke kita bergantian. Jadi teman-teman aliansi mahasiswa, kemudian juga dari pelajar kita juga menyediakan wifi gratis kemarin di awal-awal pandemi untuk masyarakat sekitar untuk belajar bersama di sana. Tapi ketika kita dalam masa tahapan ini lebih pada teman-teman partai peserta yang hadir, misalnya diskusi banyak hal terkait dengan tahapan, terkait dengan atau uji pengetahuan kepemiluan di sana. Di sana ada simulasi-simulasi yang bisa kita lakukan bersama. Pandemi ini memang secara fisik barangkali bisa digambarkan. Saya pernah ke sana beberapa kali, itu kayaknya memang suasananya friendly banget gitu dan homey banget. Seberapa homey atau seberapa friendly? Mungkin Berita bisa menggambarkan sekali lagi. Sangat ini ya, kita konsepnya sih biar kerasan saja, karena di sana adalah rumah itu kita menganggapnya ada bagian-bagian ya di dalam rumah itu, ada ruang audiovisual yang di dalam. Kita membuat kalau mau menyaksikan film-film atau dokumentasi kepemiluan demokrasi, di situ bisa kita tayangkan. Kemudian di secara ini ya, itu sebuah seperti ruangan, kemudian seluruh koridor kita pasang itu adalah publikasi hasil dokumentasi kita pada saat pelaksanaan pemilu. Jadi kalau di TPS mana yang menarik kemarin itu ada yang memakai pakaian dengan kostum yang menarik gitu kita pasang. Bagaimana sulitnya juga kita melakukan distribusi logistik ya, walaupun juga Jombang ini secara demografis tidak terlalu ekstrim seperti beberapa daerah di Pulau Jawa, tetapi ada daerah-daerah yang memang cukup membuat kita berpikir keras melakukan distribusi logistik dengan baik. Misalkan di Pojok Klitih misalkan gitu ya. Jadi bagaimana medannya yang sulit itu kita tempuh dengan pengamanannya, bagaimana kita harus sampai di sana sesuai dengan prosedur yang harus kita lakukan sesuai dengan undang-undang. Jadi kita gambarkan di sana distribusi logistiknya, kemudian peserta pemilu itu berapa sih sebenarnya di dalam setiap kali pemilihan, setiap kali pemilu.
mulai dari 2019 ada 2014 mundur ke belakang. Oke. Kemudian sejarah pemilu juga kita lakukan di sana. Ada ruang diskusi di situ juga, Mbak Ninda. Semacam museum gitu ya, bukan seperti kantor yang kelihatannya kaku, formal begitu, tapi ini enggak ya? Ya, betul. Jadi secara ini ke depan memang ada yang menyampaikan, ada yang mengatakan ini adalah sebuah museum pemilu. Museum. Ini bisa dikatakan sebuah perpustakaan pemilu juga bisa. Karena di sana itu kompleks sekali. Ada mulai dari sejarah, tahapan yang dilakukan, kemudian profil penyelenggara pun juga ada di sana. Jadi siapa sih sebenarnya saat ini KPU RI, kemudian siapa di KPU provinsi sebagai penyelenggara di kabupaten kota juga ada di sana. Ada juga ruang ini ya untuk simulasi itu kalau ya ada sih sebenarnya ada, tapi kurang maksimal juga. Biasanya hanya dilihat saja, tidak dilakukan. Kita hanya menunjukkan saja sebuah diorama ya, kalau tidak salah itu namanya ya. Nanti kita bisa terangkan di situ. Jadi seperti sebuah TPS mini yang bisa kita tunjukkan. Kalau kita mau diskusi juga monggo, nanti kita juga diskusi juga saling menambah wawasan ya satu sama. Biasanya ada adik mahasiswa yang datang, Mbak Ninda, sebelum pandemi ya. Pada saat pandemi sampai dengan sekarang jarang sekali memang, karena memang juga mungkin saling menjaga ya, Terakhir mungkin yang paling banyak itu ya memanfaatkan wifi gratis di RPP itu untuk adik-adik siswa, jadi datang ke tempat kami. Nah, tadi sempat disitir kita harus bermigrasi dengan menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Bagaimana bentuk atau upaya-upaya migrasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan KPU di dalam hal menangani rumah pintar pemilu ini? Ya, tentu kita juga akan berusaha juga membuat sebuah konsep literasi digital itu di RPP. Kita menyediakan sebuah alat di sana. Kita juga selain di website ini nanti kita akan terus update juga banyak hal terkait dengan informasi kepemiluan. Di RPP juga kita sediakan sebuah perangkat digital, laptop, komputer di sana yang nanti bisa diakses. Jadi bisa diakses di situ secara materi-materi yang ada. Jadi ini lebih menyederhanakan begitu ya, menyederhanakan. Jadi kita buat semacam sebuah bagan, sebuah infografis yang menarik yang nanti akan bisa diakses melalui digital, melalui website kami juga bisa. Jadi kami juga nanti akan di website kami itu akan ada sebuah infografis khusus pemilu dari pemilu ke pemilu, sejarah, profil penyelenggara, kemudian terutama hasil pemilu yang kita publikasikan. Oke. Nah, harapannya kawan-kawan KPU ini siapa sih sebenarnya, atau lapisan masyarakat yang mana ini yang diharapkan banyak sekali untuk bisa mengakses layanan di RPP ini? Sebenarnya kami mengharapkan semua elemen masyarakat, semua elemen masyarakat untuk bisa mengakses di rumah pintar pemilu sebagai arus utama sebuah literasi demokrasi di Indonesia. Karena di sana sangat kompleks sekali ragam hal yang kita berikan, sebuah rumah pintar pemilu namanya saja. Jadi di situ ragam hal terkait demokrasi, terkait dengan kepemiluan dan sebagainya bisa diakses semua. Lapisan yang kita harapkan ke sana. Tentu untuk saat ini mungkin kita akan kita akan jadwalkan, misalkan kalau dulu kami menerima visitasi kunjungan dan sebagainya. Mungkin kalau saat pandemi ini kita akan lebih pelan-pelan nanti akan menata ke sana.
kalaupun ada, kami juga sangat terbuka untuk menerimanya dengan sebuah protokoler kesehatan yang sama-sama saling menjaga. Gitu. Nah, di tema kita ini ada istilah arus utama literasi demokrasi. Saya pengen jadi penasaran, seberapa bagus atau bagaimana kualitas literasi demokrasi masyarakat kita sekarang ini? Ya, tentu saja kita tidak bisa menafikan ya, sekarang ini berbeda dengan dulu karena saat ini era digital itu juga arus informasi sangat cukup deras sekali. Masyarakat bisa mengakses di semua media sekarang ini, media berbasis IT itu, media sosial juga menjadi salah satu hal yang bisa dengan mudah masyarakat itu mengetahui pengetahuan terutama dengan demokrasi yang ada. Nah, bagaimana dengan saat ini? Ya, tentu saja dengan barometer yang ada saat ini di Indonesia juga cukup baik daripada kemarin baik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang terus meningkat. Jadi salah satu indikasi dari pemilu itu menjadi hal yang mendapat perhatian khusus dan bersama-sama masyarakat itu melihat pentingnya pemilu ini sebagai salah satu sendi kehidupan, maka tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Jombang juga cukup tinggi dari target nasional yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Boleh tahu berapa di pemilu yang lalu tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Jombang? 83,59%, ya dari 77,5%. Padahal kalau target rata-rata nasional 77,5%, target yang minimal yang ditargetkan oleh KPU RI. Wih, bagus itu ya. Alhamdulillah. Salah satunya juga Radio Suara Jombang yang mensupport penuh kami untuk publikasi sosialisasi. 2024 nanti target berapa, Bu Rita? Ya, kami masih menunggu ya, untuk aturan-aturan selanjutnya, kami menunggu peraturan KPU yang akan diluncurkan dengan tahapan-tahapannya. Tentu kami sangat berharap paling tidak target atau capaian yang sudah dicapai selama ini bisa paling tidak mempertahankan atau meningkatkan, karena di era pandemi yang luar biasa ini juga kita meinikan rasa apatis masyarakat bahwa ke TPS itu aman loh, ke TPS itu sehat loh, tidak ini kita menerapkan prokes yang luar biasa. Ini terbukti dengan kemarin berhasilnya pemilihan atau pilkada gitu ya, pilkada serentak di seluruh Indonesia itu yang kita di awal-awal itu disangsikan akan ada klaster TPS, akan ada ini. Ternyata juga alhamdulillah karena teman-teman penyelenggara, partai dan juga masyarakat sama-sama mendukung untuk protokoler kesehatan, menaati peraturan sehingga pemilihan berjalan dengan sangat baik sekali. Tadi disebutkan salah satu barometer kualitas literasi demokrasi itu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Adakah barometer yang lain, Bu Rita, selain tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu? Ya, salah satunya mungkin partisipasi masyarakat ya, itu yang bisa kualitas untuk demokrasi pemilu. Jadi masyarakat yang antusias sekali untuk mengikuti pemilu, dari pemilu ke pemilu, pemilihan dari pemilihan ke pemilihan. Untuk yang lainnya adalah kesinambungan masyarakat untuk terus mengupdate informasi pengetahuan yang ada. Nah, arus utama itu ya yang tadi RPP itu menjadi salah satu arus utama kita, karena di situ banyak hal yang menjadi pokok. Di sana itu tadi itu yang disebutkan ada perpustakaan atau sebuah museum. Begitu kompleksnya, begitu sangat sempurnanya di RPP itu ya kami menganggap, karena semuanya di situ ada sejarah, ada profil penyelenggara juga, ada tahapan-tahapannya, ada uji pengetahuan, ada peserta pemilu dari pemilu ke pemilu dan sebagainya, sistem dan sebagainya. Dan itulah yang kita samakan arus utama untuk literasi demokrasi. Oke. Nah, ini kayaknya 2024 nanti itu akan jadi ukuran juga seberapa berpengaruh pandemi ini terhadap
tingkat partisipasi masyarakat nanti gitu ya. Tapi kayaknya kemarin udah terbuktikan kan ya, tidak ada masalah dan masyarakat masih tetap juga antusias untuk mengikuti pemilu. Semoga saja di 2024 nanti tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu gitu ya, Bu Rita. Mudah-mudahan, kita berharap demikian karena betapa kalau misalkan masyarakat juga tahu pentingnya demokrasi dan pemilu ini, nanti yang akan sebuah kontestasi ya untuk memilih pemimpin kita, baik mulai dari presiden, wakil rakyat, gubernur, bupati, dan sebagainya. Ini kemudian yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan di masyarakat kita sehari-hari. Nah, kalau misalkan tingkat partisipasi di tengah pandemi ini memang kita sedang meramu ya, kita sedang ke sana, kita meramu dan juga terus salah satu ikhtiar kita memang juga di RPP ini, salah satu ikhtiar kita juga melakukan sosialisasi, kita melakukan edukasi kemana-mana. Yuk ikut pemilu loh, karena pemilu ini juga penting loh bagi kehidupan kita nanti, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Tapi ngomong-ngomong 2024 ya, sekarang 2021, 2022, 2024 itu kalau dihitung waktunya nanti nggak terasa loh, 2 tahun. Nggak terasa, apalagi ini adalah kali pertama pemilu serentak sejarah ini ya, kali pemilu serentak dalam 1 tahun itu akan ada banyak sekali pemilihan pemimpin kita dari bupati, gubernur, presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu dalam 1 tahun. Tentu persiapan kita juga sedini mungkin ya, dari sekarang ini kita sudah mulailah pemanasan warming dulu, kita mulai dari sekarang sebelum nanti. Saat ini dari KPU RI sedang menggodok untuk peraturan-peraturan yang menjadi rules kita nanti melakukan tahapan-tahapannya. Jadi kita sambil menunggu itu di daerah sampai saat ini kita juga terus menggelorakan tadi itu supaya nanti kita mendapatkan sebuah pemilu atau pemilihan yang demokratis yang seperti yang diinginkan, kemudian berintegritas dan juga tentu saja berkualitas. Betul sekali. Bu Rita, ada materi yang mau disampaikan terkait dengan rumah pemilu, ada tambahan barangkali? Ya, saya pikir sudah ini ya tadi yang saya sampaikan Mbak Ninda, mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rumah pintar pemilu ini monggo bisa dimanfaatkan oleh siapapun juga. Kita terbuka masyarakat untuk datang visitasi ke kami, melakukan kunjungan ke kami, untuk kita nanti bisa berdiskusi, semuanya bisa melihat pekerjaan penyelenggara untuk mensukseskan pemilu itu dari awal sampai akhir, kemudian juga masukan-masukan untuk kami juga sebagai penyelenggara ini yang nanti akan memoles beberapa hal dari evaluasi pemilihan yang kemarin-kemarin ini sangat kami tunggu. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa memanfaatkan RPP ini dengan baik. Gitu, oh iya, lupa. Ada satu lagi. Kalau misalnya lembaga pendidikan atau kawan-kawan organisasi masyarakat, organisasi pemuda yang ini melakukan kunjungan, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Boleh ya? Kita sangat ini welcome. Ya. Nanti betul, kita sangat welcome sekali. Nanti silakan pada petugas kami nanti akan mengeron kapan nanti bisa ini kita akan siapkan tempatnya dengan baik dulu ya. Artinya ada prokes di sana, kita sudah sterilkan dengan disinfektan dan sebagainya itu. Jadi kalau mendadak begitu ya kami akan agak sedikit ini ya. Tapi kalau memang ada space agak 1-2 hari sebelumnya begitu ya? Kita akan siapkan. Jadi sama-sama nyaman dan aman tadi, baik untuk pengunjung bahwa kami juga sangat melakukan protokol kesehatan mereka ke kami. Jadi masih tetap diperbolehkan, tetapi juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah peserta yang melakukan kunjungan itu berapa? Ini juga harus diperhatikan juga ya, Bu Rita ya? Ya, kalau ini separuh ya, mungkin kalau dulu karena kami konsepnya itu tidak di dalam ruangan. RPP Gus Dur ini kan berada di luar ya. Atau ruangan terbuka gitu?
Betul. Kita di outdoor, di ruangan terbuka. Jadi insya Allah sirkulasi udaranya juga cukup bagus. Untuk kapasitasnya mungkin sekitar 25-30 bisa lah ya, bisa segitu. Kalau yang dulu itu bisa 50-100 gitu, kita membatasi. Nanti bisa bergelombang kalau misalkan mau hadir ke sana. Boleh sekali dan ya boleh banget. Boleh. Kan bisa datang ke sana, tapi usahakan kasih space waktu gitu ya. Betul. Kontak-kontak kita akan siapkan ruangnya untuk tadi itu memberikan disinfektan, kita protokolernya dulu. Mbak Linda juga boleh nanti datang ke sana ya. Siap. Ada kopinya kan? Bisa ngopi. Oh, tentu saja. Nah ini, tapi kayaknya kalau ngopi nggak boleh lama-lama deh di sana, maksimal 20 menit. Gitu ya. Kalau di warung pojok boleh ya lama-lama ya. Wah ini warung pojok 1 jam. Aduh. Ya. Siap. Terakhir pesan untuk masyarakat Jombang. Ya. Terima kasih Mbak Ninda untuk masyarakat Jombang bahwa walaupun dalam masa pandemi ini tetap bersemangat, tetap juga bersemangat untuk menambah pengetahuan, wawasan kita terutama dalam hal demokrasi dan kepemiluan. Kami KPU Jombang terbuka untuk kita saling berdiskusi, kita saling berinteraksi ya, terutama bisa memanfaatkan RPP ini untuk menambah literasi demokrasi kita. Terima kasih Manida. Bu Rita, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami di sini berdiskusi, menyampaikan informasi-informasi yang saya pikir sangat bermanfaat untuk masyarakat menyongsong 2024 nanti, sekaligus juga untuk meningkatkan literasi demokrasi. Kualitas literasi demokrasi. Terima kasih Bu Rita, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Ninda. Kawan-kawan KPU semuanya, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum.